Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang terbesar bagi manusia. Karena tanpa kedua nikmat ini, nikmat yang lain tidak akan ada manfaatnya bagi kita nanti di kemudian hari. Pagi hari ini kita juga diberi nikmat sehat, nikmat sempat, dan kemauan untuk hadir untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu menjalankan sholat subuh. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada panutan kita, pemimpin kita, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia menetapi sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil qiyamah. Jemaah rahimakumullah, saya melanjutkan membacakan kitab Syama'il Muhammadiyah, Syarah Syama'il Muhammadiyah. Kitab ini membahas tentang ciri-ciri fisik Rasulullah, perilaku beliau, dan kebiasaan-kebiasaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani. Di dalam kitab ini ada 415 hadis dan kita pagi hari ini sampai pada hadis yang ke-171, bab tentang lauk pauk kesukaan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dalam 15 menit ke depan kita bisa selesaikan 2 atau 3 hadis, 4 hadis. Hadis nomor 171 di dalam kitab ini. Haddatsana Muhammad bin Ghailan qol haddatsana Abu Ahmad qol haddatsana Mis'ar qol sami'tu Sayham min Fahmin qol sami'tu Abdullah ibn Ja'farin yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna atyabal lahmi lahmud dhahir. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, dia berkata, Abu Ahmad bercerita kepada kami, dia berkata, Mis'ar bercerita kepada kami, dia berkata, aku mendengar seorang kakek dari Fahm berkata, aku mendengar Abdullah bin Ja'far berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh daging yang paling baik adalah daging bagian punggung. Atyabul lahm bisa berarti paling enak, ada yang mengatakan paling lezat, atau paling baik, paling bersih, karena dari jauh dari tempat kotoran, pembuangan kotoran. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyukai daging bagian punggung,
selain dirok. Pada bab yang lalu kita sudah sampaikan bahwa Rasulullah SAW sangat menyukai daging kambing atau domba bagian dirok. Dirok itu sampai di depan kambing. Dalam hadis ini disampaikan bahwa Rasulullah juga menyukai daging bagian punggung. Tidak ada pembahasannya khusus dalam hadis ini. Hadis berikutnya, hadis nomor 172. Haddatsana Sufyan bin Waqi qol haddatsana Zaid bin Hubab an Abdillah bin al-Mu'ammil ani bani Abi Mulaikah an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol nikmal idamul khol. Sufyan bin Waqi bercerita kepada kami dari dia berkata, Zaid bin Hubab bercerita kepada kami dari Abdullah bin Mu'ammal dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lauk yang paling baik, yang paling nikmat adalah cuka. Ini juga sudah pernah dibahas dalam hadis-hadis sebelumnya bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau sangat menyukai cuka atau lauk yang baik, yang enak. Yang beliau suka adalah cuka. Hadis ini memperkuat hadis-hadis sebelumnya dengan riwayat yang berbeda. Hadis berikutnya, hadis nomor 173. Haddatsana Abu Quraibin Muhammad bin Ala qol haddatsana Abu Bakr bin Ayyasin an Sabitin Abi Hamzah Umali Anis Sya'bi an Ummi Hani qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala a'indaki syai'un faqultu la illa khubarun yabisun wa khol faqala hani ma akfaro baitun min adamin fihi khallun. Abu Quraib Muhammad bin Ala bercerita kepada kami, dia berkata, Abu Bakar bin Asyas bercerita kepada kami dari Sabit Abu Hamzah As-Sumali dari Sya'bi dari Ummu Hani. Dia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW pernah berkunjung ke rumahku. Kemudian beliau bertanya, apakah engkau memiliki makanan? Aku menjawab, aku tidak memiliki apa-apa kecuali roti kering dan cuka. Beliau bersabda, bawalah ia, yang dimaksud adalah roti dan cuka, kemari. Sebuah rumah tidak layak dikatakan sebagai rumah orang miskin jika masih tersedia roti dan cuka di dalamnya. Jemaah rahimahullah, Ummu Hani ini nama lengkapnya adalah Ummu Hani binti Abi Thalib. Jadi beliau adalah sepupu Rasulullah SAW. La ilaha khubsun yabis wa khallun. Ummu Hani mengatakan, aku tidak memiliki apapun yang dapat dimakan kecuali roti kering dan cuka. Ma akfaro
baitun min udumin fihi khallun. Sebuah rumah tidak layak dikatakan sebagai rumah yang miskin selama masih tersedia roti dan cuka di dalamnya. Yakni masih ada makanan dan lauk yang dapat dinikmati bersama makanan pokok tersebut. Hadis berikutnya, hadis nomor 174. Haddatsana Muhammad bin Musanna qol haddatsana Muhammad bin Ja'farin qol haddatsana Syu'bah an Amri ibni Murrah an Murratal Mamdani an Abi Musa As'ari anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol fadlu Aisyata alan nabi alan nisa'i kafat lisaridi ala sayrid ta'am. Muhammad bin Musanna bercerita kepada kami, dia berkata, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, dia berkata, Syu'bah bercerita kepada kami dari Amr bin Murrah, dari Murrah al-Hamdani, dari Musa As'ari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau bersabda, keutamaan Aisyah atas seluruh wanita bagaikan keunggulan sarit atas makanan lainnya. Jamaah rahimahullah, demikian beberapa hadis yang saya bacakan pada pagi hari ini yang terkait dengan lauk favorit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita tentang diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhlak adab beliau yang bisa kita teladani. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.